Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Bapak Prayitno dari channel Prayitno Berbagi. Baik, bagaimana keadaan sehat walafiat semuanya? Anak-anak, adik-adik, ibu-ibu, bapak, ibu guru, semuanya ya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat belajar, walaupun dalam masa pandemi seperti ini. Baik, sebelum kita mulai kegiatan ya, pembelajaran, mari kita berdoa sejenak dalam hati masing-masing dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Semoga dengan berdoa, awali kegiatan dengan berdoa, maka kegiatan ini akan mendapatkan kemudahan, keberkahan, dan mendapatkan kesuksesan. Baik, anak-anak kelas 6 SD maupun MI, pada kali ini ya, Bapak akan sampaikan pembahasan kelanjutan dari buku tema 4, subtema 1, pembelajaran yang kelima. Ya, mari kita buka bersama. Nah, baik. Di pembelajaran 5 ini kita masih tetap ya membahas tentang globalisasi ya. Nah, baik, kita mulai. Di era globalisasi ini, Indonesia memegang peran yang sangat penting. Kebudayaan Indonesia yang mendunia membuat Indonesia semakin dikenal. Apa dampaknya bagi warga Indonesia? Ayo kita pelajari bersama. Ayo membaca. Mari kita bacalah teks berikut ya. Ini kita baca ya bersama ya. Batik, seni tradisional Indonesia yang mendunia. Seni batik berawal dari seni tradisional yang dibuat khusus untuk para petinggi keraton pada zaman kerajaan di Nusantara. Seiring dengan perkembangannya, kini kain batik telah dipakai oleh berbagai kalangan, bahkan telah mendunia. Pada tanggal 2 Oktober 2009, UNESCO memberikan pengakuan dan mengesahkan secara resmi batik Indonesia sebagai warisan budaya dunia. Dalam sejarahnya, Pulau Jawa merupakan titik awal perkembangan seni batik di Indonesia. Ragam motif batik pun dibedakan berdasarkan area batik di Indonesia. Ragam motif batik pun dibedakan berdasarkan area pembuatannya. Batik pedalaman dan batik pesisir. Berbagai ragam motif dan simbol yang digambarkan di atas sehelai kain memiliki makna filosofis yang menjadi pedoman kehidupan. Kerumitan dalam proses pembuatan, kekayaan, ya kita lanjut. Ragam dan makna yang terkandung dalam batik Indonesia
menjadi daya tarik bagi warga dunia. Ya, ini. Ya, baik. Melalui berbagai pameran seni tradisional yang diadakan di dalam dan luar negeri, batik Indonesia semakin dikenal dan diminati. Bahkan beberapa tokoh dunia gemar menggunakan pakaian dengan motif batik Indonesia. Setelah mengenalnya sebagai tanda mata ketika berkunjung ke Indonesia, mendiang Nelson Mandela misalnya ya, beliau kerap menggunakan batik Indonesia dalam kesehariannya. Saat ini batik karya pengrajin tradisional mengalami lonjakan pemesanan dari mancanegara untuk pasar dunia. Salah satu strategi yang dilakukan oleh pengrajin batik untuk menembus pasar dunia adalah membuat kreasi motif dan warna yang disesuaikan dengan selera calon pembeli di negara tujuan. Kelestarian batik sebagai seni tradisional harus terus dikembangkan dan dipelihara untuk meningkatkan daya jual dan kesejahteraan pengrajinnya. Ya, baik, ayo berlatih ya. Mari kita berlatih secara berpasangan. Tulislah hal yang kamu ingin ketahui lebih lanjut tentang keberadaan batik Indonesia di dunia dalam bentuk pertanyaan. Nah, yang dimaksud ini ya, kalian berpasangan dengan temannya ya, mencari tahu ya, apa yang ingin kamu tahu, apa yang ingin kamu ketahui dalam bentuk pertanyaan ya, tentang batik ini ya. Nah, jadi di sini kalian berpasangan bertanya jawab dengan temannya, apa sih yang ingin kalian ketahui tentang batik, kok batik Indonesia itu dikenal di negara lain. Nah, contohnya di sini ya, bisa kalian tuliskan ya. Satu, hal-hal yang ingin aku ketahui ya tentang keberadaan batik Indonesia di dunia adalah: satu, apa manfaat yang dirasakan ketika batik semakin dikenal. Nah, itu ya, satu. Yang kedua, apa upaya yang telah dilakukan untuk mengenalkan batik Indonesia ke dunia internasional, yaitu 2 poin ya. Poin yang ketiga ya, kerjasama apa yang dilakukan Indonesia ya untuk mengenalkan batik ke mancanegara sehingga mendunia lebih luas lagi ya. Nah, ini pertanyaan ini, tukarkan pertanyaannya ya yang telah kamu buat dengan temanmu, lalu dijawab bersama-sama, diskusikan ya. Nah, baik, ini ada ya, ada pertanyaan, diantaranya jawab pertanyaan berikut berdasarkan teks ini ya. Nah, apa tujuan awal pembuatan batik? Nah, tujuan awal pembuatan batik ya. Apa tujuan awal pembuatan batik? Di sini jawabannya, seni batik berasal dari seni tradisional yang dibuat khusus untuk para petinggi keraton pada zaman kerajaan Nusantara. Nah, di sini ya ada jawabannya. Nah, yang kedua,
Jelaskan apa yang kamu ketahui tentang motif batik Indonesia. Ya, yang kamu ketahui tentang motif batik Indonesia. Jawabannya apa? Yang saya ketahui tentang motif batik Indonesia yaitu motif batik berdasarkan, ya, dibedakan berdasarkan area pembuatannya. Ya. Yang kedua, motif dari simbol batik memiliki makna filosofis yang menjadi pedoman kehidupan, ya. Di sini ada, ya. Nah, kemudian ini nomor 3 pertanyaannya, apa upaya yang telah dilakukan untuk mengenalkan batik Indonesia ke dunia internasional? Jawabannya apa? Upaya yang telah dilakukan untuk mengenalkan batik Indonesia ke dunia internasional yaitu membuat kreasi motif dan warna yang disesuaikan dengan selera calon pembeli di negara tujuan, ya. Nah, yang kedua, mengikuti berbagai pameran seni tradisional yang diadakan di luar negeri. Kemudian yang ketiga, melakukan kerjasama di bidang kebudayaan dengan negara-negara lain, ya. Itu kemudian apa? Nah, itu upayanya, ya. Lalu tulis komentarmu setelah mengetahui bahwa batik Indonesia diakui sebagai salah satu warisan budaya dunia. Nah, kalian tentunya punya komentar, ya. Komentar. Karena batik Indonesia ini udah diakui sebagai salah satu warisan dunia, ya. Maka komentarnya sebagai warga negara Indonesia, ya. Komentarnya masing-masing punya pendapat, komentar sendiri. Tapi pada umumnya, ya, komentarnya adalah, komentar atau tanggapannya adalah, sebagai warga negara Indonesia, tentunya kita sangat bangga dengan pengakuan dunia terhadap batik. Kita harus tetap mencintai budaya Indonesia karena budaya tersebut merupakan warisan yang tak ternilai harganya. Nah, ya, ini, ya, tanggapannya, komentarnya seperti itu, ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, di sini nomor 5, tulis, ya, tulis simpulanmu menggunakan 3 kalimat tentang bacaan tadi. Nah, coba, ya. Nah, kesimpulannya. Jadi kesimpulannya 1. Pada tanggal 2 Oktober 2009, UNESCO memberikan pengakuan dan mengesahkan secara resmi batik Indonesia sebagai warisan budaya dunia. Itu 1 kesimpulannya. Yang kedua, berbagai ragam motif, ya, dan simbol yang digambarkan di atas sehelai kain memiliki makna filosofis yang menjadi pedoman kehidupan. Kerumitan di dalam proses pembuatan, kekayaan ragam dan makna yang terkandung dalam batik Indonesia menjadi daya tarik bagi warga dunia. Nah, itu, ya. Nah, baik. Kita
nomor 6 ya, kita baca lagi. Jelaskan arti kata mendunia pada teks. Arti kata mendunia pada teks tersebut yaitu batik Indonesia terkenal meluas ke seluruh dunia ya. Ini artinya mendunia itu batik Indonesia terkenal meluas ke seluruh dunia. Nah, apa kerjasama apa yang dilakukan Indonesia untuk mengenalkan batik ke mancanegara? Nah, bentuk kerjasamanya seperti apa? Kerjasama yang dilakukan Indonesia untuk mengenalkan batik ke mancanegara adalah dengan mengadakan festival, pameran kebudayaan negara-negara ASEAN dan pertukaran kebudayaan ya. Nah, itu jadi mengadakan festival dengan negara-negara ASEAN ya. Di situ kita akan saling berbagi. Kemudian 8, apa manfaat yang dirasakan ketika batik semakin dikenal? Nah, apa yang kita rasakan? Negara kita, negara Indonesia semakin dikenal ya oleh negara-negara di dunia. Wah, ini batik Indonesia. Oh, Indonesia ada batiknya gitu ya. Sehingga mampu meningkatkan daya jual dan kesejahteraan pengrajinnya. Jadi semakin banyak dikenal, semakin banyak yang beli dari luar negeri, maka kesejahteraan pengrajinnya itu akan meningkat ya. Maka sebagai warga Indonesia ya harus bangga ya. Sebagai warga Indonesia tentunya kita sangat bangga dengan pengakuan dunia terhadap batik. Indonesia terus mengembangkan kerjasama di bidang kebudayaan dengan negara lainnya. Misalnya dengan festival kebudayaan negara-negara ASEAN, pertukaran kebudayaan. Hal ini akan membuat kebudayaan Indonesia semakin berkembang. Carilah informasi mengenai kerjasama Indonesia yang dilakukan dengan negara ASEAN di bidang kebudayaan yang lainnya. Ya, ditulis di sini ya. Nanti kalian mencari kembali apa saja yang dilakukan ini kerjasama kebudayaan ya, dan manfaatnya bagi Indonesia ya. Baik, nah kemudian kita akan di era globalisasi ini kita harus tetap mencintai budaya Indonesia. Jadi di era kebebasan ya, banyak informasi ya. Nah, kita harus tetap mencintai budaya Indonesia. Budaya tersebut merupakan warisan yang tak ternilai harganya ya. Kemudian kebudayaan apa yang ada di tempat tinggalmu? Nah, masing-masing ya kalian tentunya bisa ini ya menjawab di daerah tempat tinggalmu. Bagaimana perasaanmu jika kebudayaan tersebut dikenal oleh dunia? Ya, seperti angklung ya, batik. Apa dampak yang kamu dan warga tempat tinggalmu rasakan jika warga dunia mengakui kebudayaan itu? Tentunya sangat bangga ya, bangga sekali. Dan itu adalah potensi untuk apa? Untuk mengembangkan diri, untuk berkreasi, sehingga mendapatkan penghasilan dari karya-karya kita yang dijual ke luar negeri ya, sehingga mendapatkan devisa ya. Nah, kita lanjutkan. Ayo berkreasi. Kalian sebelumnya ya belajar tentang reklame. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai poster. Jadi kalian coba ya berkreasi untuk membuat poster. Buatlah poster untuk memamerkan salah satu kebudayaan yang ada di tempat tinggalmu ya. Kalian mengenalkan
budaya yang ada di tempat tinggal kalian untuk dibuat posternya ya, melalui poster. Nah, jangan lupa ya, ini buatlah semenarik mungkin. Jangan lupa perhatikan kriteria poster yang baik ya, yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Kemudian diskusikan terlebih dahulu langkah-langkah membuat poster ya, sudah kita pelajari. Kemudian mintalah pendapatmu tentang poster yang kamu buat. Apakah slogannya sudah dimengerti? Nah, ini kriterianya ya. Apakah slogannya udah mudah dimengerti? Apakah bahasa yang digunakan baik atau mudah dimengerti? Kemudian ini, apakah ilustrasinya menarik dan mudah diingat? Yang keempat, apakah tata letak dan tulisan sudah baik? Ya, baik. Kita ini kan, nah ini kalian buat ya semenarik mungkin, sebaik mungkin ya. Nanti kita mintakan penilaiannya kepada teman-teman kalian dan Pak Guru, Ibu Guru ya. Era globalisasi memberikan kesempatan kepada semua orang untuk terus mengembangkan dirinya. Era ini memberikan kesempatan yang seluas-luasnya. Nah, seluas-luasnya untuk berkreasi. Ayo menulis di sini. Pada pembelajaran yang sebelumnya kamu sudah bereksplorasi ya tentang kubus. Sekarang tulislah kubus dalam diagram Fryer berikut ini. Nah, ini nanti kita bertemu kembali ya untuk mempelajari khusus matematika ini pada waktu ya tersendiri ya. Nah, seperti yang sudah kemarin ada pertemuan khusus matematika. Kita akan bahas nanti ya. Nah, baik. Ayo renungkan apa yang telah kita pelajari di pembelajaran 5 ya. Apa saja ya diantaranya tadi perasaan setelah batik mendunia, apa kerjasamanya, apa langkah-langkahnya, keuntungannya bagaimana ya sehingga batik terkenal. Nah, dan kalian juga menggali kebudayaan yang ada di daerah kamu. Apalagi dampak globalisasi yang kamu rasakan saat ini banyak ya. Tentunya kita ambil yang positifnya ya. Di antaranya ya kesempatan untuk mengembangkan diri sehingga kreasi kita akan dikenal dan banyak yang berminat untuk membeli produk-produk kita. Ya, baik. Demikian ya pembelajaran 5 subtema 1 dari tema 4 telah kita pelajari bersama. Nanti pada pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang pembelajaran 6. Semoga pembahasan ini bermanfaat bagi kalian dan bisa menambah wawasan kalian. Dengan pesan ya, Bapak berpesan agar kalian terus berkreasi, berlatih ya, dengan semangat kalian tunjukkan kemampuan sehingga apa kreasi yang kalian dapatkan akan dikenal ya, sehingga itu akan membuat pendapatan kita ya. Apa yang kita kreasikan kita jual, orang-orang luar negeri mengenal kita tentang budaya, tentang hasil karya dari Indonesia ya, sehingga kita bisa jual ke mancanegara. Itu akan menghasilkan devisa sehingga penghasilan itu akan mensejahterakan kita semua ya. Jangan sampai kita terlepas, kita kalah bersaing dengan negara-negara lain. Ayo maju bersama. Jangan lupa rajin belajar, tetap semangat, berlatih ya. Dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan petunjuk kesuksesan untuk kesejahteraan, kemajuan bangsa Indonesia.
Itulah bentuk bukti kita melanjutkan hasil perjuangan Indonesia dari para pahlawan. Sekian, semoga bermanfaat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian.